Kebaikan akan diberikan pahala ganjarannya. Jangankan nanti, tapi di sini. Bahkan pengusaha sering mengingatkan kepada kita, surga itu bukan nanti, gitu. Surga itu nikmat surga yang di sana, maka otomatis kita harus memulai di sini. Senang kita datang ke surga, maka sama dengan kita pun sedang berusaha untuk menanamkan surga, menanam bibit surga yang akan kita peroleh nanti. Maka thawabi dunia wa khair thawabil akhirah. Kebaikan di dunia, pahala ganjaran akan diberikan di dunia, nanti pun akan diberikan juga di akhirat. Tapi kalau kemarin saya dapat tugas dari pengusaha Abah, berangkat tugas kembali ke Kalimantan, lalu pesan dari Abah satu, jadikanlah kalau momennya sekarang muludan, maka jadikanlah muludannya benar-benar muludan, bukan sekedar mulutan. Karena kalau hanya sekedar mulutan, beres muludan, beres acara pengajian, jadi malah jadi pinter ngomongin orang, pinter ngomongin kejelekan orang, ngebuka aib orang. Itu mulutan namanya. Maka tidak akan jadi sempurna muludan, rajaban, apapun itu namanya. Kalau kata Abah suka-suka gitu. Apapun itu namanya, semuanya akan jadi bermakna, semuanya akan jadi hikmah yang luar biasa, kecuali harus dipertemukan dengan ta lam kof ya nun, dengan talqin. Maka misi saya ceramah dimanapun, ujungnya talqin. Tapi apa tidak ada tantangan? Ada. Justru itu nikmatnya. Acaranya acara umum, jamaahnya ribuan. Tapi gimana caranya supaya taklam kopiak nun itu bisa ditanamkan oleh Guru Agung melalui saya, oleh lisan saya. Maka prinsip dakwah daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW yaitu basyiron wa nadhiron. Basyiron itu buat dulu mereka senang, buat mereka bahagia. Kalau pakai bahasa dauhan Guru Agung, dauhan Pangresa Abah dulu tahun 2016, ada bahasa begini. Ciri teh mahal, kata Abah begitu. Ciri teh mahal, apa ciri itu? Karakter. Jadi bahasa Abah gini, orang rela manggil kita, ngundang berkali-kali, bahkan bayar mahal, bahasa kasarnya gitu ya. Senang sama kita, berarti ada yang disenangi dari kita. Ada karakter kita, ada ciri khas kita. Apa cirinya? Misalnya, oh, Dai Andi misalnya suka apa namanya suka melantunkan nyanyian, suka solawatan, ada humornya, ada gininya. Nah, ketika ciri itu tidak ada, ketika ceramah, maka tidak akan diundang lagi tuh, gitu ya. Maka tugas pertama adalah basyiron, buat dulu mereka senang, buat mereka bahagia dulu. Ketika mereka sudah senang, bahagia, puas bahasanya dengan yang kita sampaikan, dengan sesuai dengan keinginan mereka, yang mereka harapkan, maka ujungnya misi ini terlaksana. Apa? Ketika seseorang sudah senang, gitu ya, sudah senang, ya sudah, dikasih apapun, akhirnya jadi mau menerima. Setelah dikasih lagu panjang lebar kayak kemarin, gitu ya, Masya Allah, sepanjang jalan di bandara itu ngapalin apa ya yang akan disampaikan di Kalimantan supaya mereka senang dan akhirnya terakhirnya mereka eh, mau mau terima talqin. Hanya apa? Oh ngapalin nih. Oh itu hanya tercetus ada salawat baru. Begini. Ya Nabi salamun alaik. Ya Rasul salamun alaik. Ya Habib salamun alaik. Salawatullahi alaik. Ashraqal badru alaina. فاختفت منه البدور مثل حسن ما رأينا قلت يا وجه سروري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكثير وقولي أنت مصباح الصدور أنت إكثير وقولي أنت مصباح الصدور يا نبي
salamun alaik. Ya Rasul, salamun alaik. Ya Habib, salamun alaik. Salawatullahi alaik. Itu otomatis. Ternyata ada jamaah yang tahu. Oh itu kok kayak lagu ini. Gitu ya. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Selagi ayah di sampingku, ku dipuja dan dimanja. Tapi bila ayah pergi, ku disiksa dan dicaci bagai anak tak berarti, tiada menghirauku lagi. Aduhai ibu tiriku, kasihanilah padaku bagai anakmu sendiri, agar dapat ku berbakti. Akhirnya jamaah senang. Diajak bersolawat, diajak nyanyi senang. Ketika seseorang sudah senang, layaknya seseorang sedang jatuh cinta, dia senang, dia jatuh cinta. Ada istilah tai kambing rasa coklat, gitu ya. Mereka sudah senang, ya udah. Kalau pakai bahasa Sunda, tinggal diwewelan, gitu ya. Tinggal disuapin. Setelah mereka senang, gitu ya, kita membahas segala macam. Akhirnya ujung-ujungnya, yuk supaya makin hikmat, supaya makin berarti peringatan Maulid kita hari ini, mari sama-sama kita tanamkan ajaran yang dibawa oleh baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana? Ini dia. Yuk ikutin. Akhirnya alhamdulillah acara tabligh akbar ribuan jamaah dimanapun enak menerima haknya, talqinnya. Oh ini ternyata peringatan Maulid yang sesungguhnya harus ada ini. Karena kalau Maulid dan Rajaban tidak ketemu ini, tidak ada yang mengajarkan ini, Masya Allah, ya sudah. Tadi kalau kata pengarang sahabat, hanya jadi sekedar mulutan, tidak jadi muludan, hanya mulutan, hanya sampai di mulut saja sudah. Selanjutnya, Masya Allah. Maka bersyukur bagi kita, ikhwan akhwat dimanapun kita berada, setelah kita bertemu dan jadi member melalui proses talqin zikir oleh guru agung kita jadi tahu. Tahu apa? Satu, ketika kita ditanya, sudahkah kita bertemu dengan baginda Nabi? Maka jawaban kita, ikhwan akhwat thariqah qadiriyah naqsyabandiyah mansuriyah jawabannya sudah. Kapan? Setiap waktu, setiap sholat, ketika kita membaca salawat kepada baginda Nabi. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Maka harus meyakini, di situ adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW sudah hadir di hadapan kita. Maka kalau baginda Nabi sudah hadir, otomatis akan langsung dijawab oleh baginda Nabi dengan ucapan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Mana ada jawaban kalau yang menjawabnya tidak ada. Maka wajib hukumnya kita meyakini bahwa Nabi sudah ada di hadapan kita. Ditanya, sudah bertemu dengan Nabi? Sudah. Sudahkah kita, pertanyaan kedua, sudahkah kita mendengar suara Nabi? Sudah. Mana? Abah sampai menunjuk, ini suara Nabi. Mana suara Nabi? Siapapun dia yang sedang berzikir dengan ucapan la ilaha illallah, tentunya yang sudah ditalqinkan, maka sama dengan dia sudah mendengar suara Nabi. Kalau tidak talqin, kalau tidak ikut dengan guru agung, mana tahu, mana kenal kita sama suara Nabi. Maka sekarang muludan di mana-mana, tapi kita sudah bertemu, kita sudah kenal, gitu ya, sudah kenal, sudah tahu suara Nabi. Dan yang paling utama lagi, syafaat Nabi, kata Abah, bukan nanti. Kalau sekarang masih bahasa mudah-mudahan kita nanti semuanya mendapat syafaat dari Nabi, gitu ya. Tidak salah, karena memang baru tahunya sampai di situ, gitu ya. Tapi Guru Agung mengajarkan kepada kita semuanya syafaat Nabi kapan? Hari ini. Mana syafaat Nabi ini? Dengan kalimat mulia la ilaha illallah.
Maka kalimat ini adalah kalimat syafaat yang akan menghantarkan kita, membawa kita ke gerbang kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semuanya, sehingga kebahagiaan sudah kita peroleh. Ikut dengannya, maka akan terbawa kepadanya. Senang di sini, senang di sana, senang di mana-mana hati. Abah Awas radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf untuk hari ini sinyalnya agak loncat-loncat, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi hikmat untuk kita terus mendengarkan kalam-kalam suci dari Guru Agung kita. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wa hidayah wa ridwal inayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.